Baik, terima kasih. Malam ini kita berjumpa dengan narasumber-narasumber yang kami undang mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Saya perlu perkenalkan mungkin pertama ada Ketua ASRI, Asosiasi Industri Kecil Menengah, betul ya? Asosiasi Industri Kecil Menengah di Ketua yakni Rijal Ladiko. Kemudian di sebelahnya juga ada narasumber kedua yakni Korlap dalam aksi siang tadi yang begitu akunnya Kak Mamat ini sering diserang oleh yang itu memang netizen yang pro memang. Iya, itu. Oke, sebelum ke situ mungkin saya paling akan banyak bergeser ke narasumber yang ini Kak Mamat. Siap. Selaku Korlap dalam aksi penolakan Indomaret. Baik, pemirsa Facebooker yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu saya mungkin akan bertanya kepada narasumber selaku Ketua Korlap ya dalam aksi siang tadi. Kak Mamat, sebagai Korlap ini ada tanggapan dari netizen kalau saya bisa melihat bagaimana komentar yang masuk dalam akunnya Kak Mamat itu ada yang bilang kenapa ini bisa ditolak sementara ini kebutuhan dari ibu-ibu terutama membeli popok dan susu bayi begitu. Silakan mungkin. Terima kasih Kak Angki, senior saya juga selaku moderator. Yang saya hormati juga Ketua ASRI Kak Rijal Ladiko, senior saya yang alhamdulillah termasuk dalam tim pengkaji atas masuknya Indomaret di Kabupaten Pohuwato. Pertama, iya betul, saya dari koordinator lapangan pada aksi tadi sore yang kita laksanakan oleh Aliansi Gempa Bumi, Gerakan Masyarakat Pemuda Bumi Panua Madani, itu nama aliansi kami. Pada dasarnya kami dari Aliansi Gempa Bumi ini sikapnya kami bukan pada persoalan suka dan tidaknya. Iya, bukan pada persoalan suka dan tidaknya atau seperti tanggapan-tanggapan orang lain. Awas muni mau dapat di Indomaret. Ini yang hampir setiap saya temui ini, kalau kemarin pas saya posting itu hampir 600 komentar di bawah dan itu bukan akun banyak bot. Sekali. Banyak sekali. Ternyata baru saya tahu ternyata saya berteman dengan orang-orang itu. Jadi kami tidak berfokus pada situ. Artinya kami selaku mahasiswa, masyarakat, selaku pemuda, kami tidak anti dengan investasi. Karena itu sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin menuai banyak sekali kontroversi. Cuma yang jelas kami dalam hal ini kami lebih cenderung pada prosedural sehingga Indomaret tersebut bisa tidak diizinkan atau pada proses perizinannya. Itu yang menjadi menjadi titik pembahasan kita atau tuntutan kita yang kita bawa, isu yang kita bawa. Sepertilah kita sudah kita sudah tahu, mungkin masyarakat ini untuk teman-teman yang masuk pada kolom komentar, semoga menonton, terutama mungkin ini saya sebut saja karena memang ada diantaranya ada Yayan Kobi, ada saya open saja, dan teman-teman Rijal Latif dan ini teman-teman ini selalu siapa dia ini, bahkan dia ambil saya punya foto dan sebenarnya ini nantilah. Jadi mereka bertanyakan kenapa ini dipersoalkan? Apakah orang tidak mau orang ini mau maju daerah? Ini saya kan jadi tanda tanya besar. Apakah kemajuan suatu daerah itu diukur dari hadirnya Indomaret atau Alfamart? Kan tidak. Sebelum panjang lebar yang akan dijelaskan oleh Ketua Korlap, begini, kalau saya melihat komentar di akunnya Ketua Korlap ini memang mayoritas akun di situ bukan akun bodong. Iya. Berarti itu apakah itu bukan bukti bahwa Indomaret terterima di Pohuwato? Iya, betul. Itu hampir semua rata-rata adalah konsumen. Saya melihatnya ke situ, konsumen. Rata-rata yang menerima masuknya Indomaret adalah konsumen. Dengan mereka yang yang tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik Indomaret ini. Ini yang mereka tidak tahu. Yang mereka tahu Indomaret menyediakan kebutuhan pokok yang di mana itu tidak ada di kios-kios kecil, sehingga mereka menerima. Dan itu kita tidak bisa jadikan tolak ukur. 600 komentar yang masuk di akun Facebook saya yang hampir semuanya menyerang, bahkan ada yang intimidasi, bahkan sampai mengancam, itu tidak bisa saya jadikan landasan hampir mayoritas masyarakat Pohuwato menerima. Tidak seperti itu.
kita harus perlu tinjau di seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Pohuwato, baik dari segi konsumennya maupun dari segi sosial budayanya sampai dari segi ekonomi. Kita harus perlu juga memperhatikan ke pedagang-pedagang tersebut. Gitu. Jadi yang dimaksud oleh Ketua Korlap ini, apakah mayoritas yang masuk dalam komentarnya Ketua Korlap itu, apakah itu bukan bukti bahwa Indomaret masuk di Pohuwato, terterima di Kabupaten Pohuwato? Ya, kalau dijadikan itu sebagai bukti kuat bahwa Indomaret terterima di Pohuwato, ya tidak bisa juga. Karena bagaimana kita bisa katakan Indomaret terterima di Kabupaten Pohuwato sementara pihak pemerintah daerah sendiri pun mengaminkan aksi kami pada sore tadi. Ada yang mengatakan tolong Ibu Asisten 1 sebagai Ketua Tim PKJ Kak Rijal itu mengatakan tolong ketika ada pembangunan dipoto dan dilaporkan kepada saya, itu langsung akan kami tindak. Itu artinya bahwa pemerintah pun sepakat dengan kita. Dan kita tidak bisa katakan masyarakat yang para netizen yang berkomentar negatif seolah-olah mendukung padahal mereka tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, menjadikan bahwa Indomaret terterima di Kabupaten Pohuwato. Tidak seperti itu. Jangan jadi itu terlalu sempit pemikiran masyarakat di luar sana ketika mengatakan bahwa 600 komentar menandakan bahwa Indomaret terterima di Kabupaten Pohuwato. Oke, baik. Gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dijadikan argumentasi balasan untuk para netizen yang masuk di akunnya Korlap ini. Ya, siap. Baik, selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang perlu dijawab juga oleh Korlap karena ini adalah pertanyaan cukup menggelitik ya. Iya. Bagaimana kira-kira menanggapi suara-suara netizen ini yang memang mayoritas banyak sekali mendukung Indomaret hadir di Pohuwato, terutama ibu-ibu. Ya. Nah, ada pertanyaan, apakah dengan kita menolak sebagai pemuda atau masyarakat atau mahasiswa, apakah ini tidak merugikan Pohuwato? Karena dikhawatirkan ketika ini kita tolak, mereka akan pulang perusahaan ini dan tidak akan menanamkan investasi di Pohuwato. Bagaimana kira-kira menanggapi ini? Terima kasih. Terkait dengan argumen-argumen atau komentar-komentar miring yang seolah-olah mereka juga setuju dengan hadirnya Indomaret, tanggapan saya kepada mereka yang saat ini mengintimidasi, mengancam dan bahkan ada hashtag buka Indomaret di Pohuwato. Saya rasa ini tidak sedikit pun mengurungkan niat kami atau memundurkan langkah kami sebagai aliansi Gempa Bumi untuk kemudian menolak hadirnya Indomaret di Kabupaten Pohuwato. Logikanya begini, ketika ada yang bilang, mereka kan dituntut ada perizinannya, sudah urus izin saya sesuai prosedur. Saya berpikirnya sedangkan belum minta izin saja mereka sudah semena-mena, apalagi di kemudian hari telah diizinkan oleh pemerintah daerah, kami curiganya mereka akan malah semena-mena. Salah satu bukti bahwa mereka hari ini tidak komitmen dengan apa yang mereka sampaikan, mereka mengatakan dalam surat perizinan, dalam dokumen perizinan itu mereka hanya mencantumkan sudah 4 toko yang mereka masukkan. Akan tetapi fakta di lapangan mengatakan ada 6 toko yang saat ini telah sementara dibangun dan 4 dibangun, sementara dibangun, 2 sudah berdiri kokoh. Ini menandakan bahwa ini saya juga bingung siapa akan disalahkan, apakah pihak Indomaret atau pemerintah itu sendiri. Saya lebih cenderung bahwa pemerintah dalam hal ini kurang jeli. Jadi untuk masyarakat tadi untuk yang Kang Angki tanyakan untuk masyarakat yang kemudian menerima tadi bagaimana Kang Angki? Masyarakat ini khawatir kalau memang gerakan penolakan ini terus ada, khawatirnya ini investasi tidak akan menanam modal di sini, begitu. Pertama, kami seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami sebagai pemuda, sebagai mahasiswa yang peduli akan Kabupaten Pohuwato, kami tidak anti dengan investasi. Oke, saya ingin memastikan begini, Korlap. Apakah bukan niat ya? Apa semangat teman-teman melakukan aksi? Anda selaku Korlap di aksi tadi, apakah saya ingin memastikan? Menolak ini menolak mentah-mentah atau memang ada prasyarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi oleh investor, begitu? Oke, terima kasih Kak Angki. Pertama, kalau dari kami meninjau dari beberapa fakta-fakta yang kemudian terjadi di lapangan, diantaranya adalah pemalsuan dokumen, pencatutan nama Bupati Kabupaten Pohuwato, kemudian belum mengurus izin IMB tapi sudah membuat bangunan, sudah mendirikan bangunan di mana-mana. Tentu kami melihat bahwa dengan berangkat dari beberapa fakta di lapangan dan itu menurut kami sangat fatal, kami bersikap bahwa kami menolak tanpa syarat. Kami menolak apapun tanpa syarat. Oh, ini akan diperbaiki izinnya. Tidak, kami tetap pada pendirian kami menolak.
Kami menolak akan hal tersebut. Jelas dalam undang-undang itu ketika mereka menabrak beberapa aturan tadi, maka pemerintah daerah berhak untuk menggusur bangunan tersebut. Berhak untuk menggusur bangunan tersebut. Jadi karena kami juga dikuatkan dengan Pemda yang juga Bupati Pohuwato mengatakan inilah itulah, kemudian ada laporan dari dinas terkait kepada pihak kepolisian, berangkat dari hal tersebut kami melihat bahwa ini harus ditolak dan itu tanpa syarat. Begitu, Ketua. Jadi memang saya sebelum saya bergeser ke narasumber selanjutnya, saya sekali lagi ingin memastikan apakah ketika proses perizinan ini semua dipenuhi oleh investor, bagaimana tanggapan saudara selaku Korlap? Bagaimana, Kak? Ketika semua proses perizinan itu sudah dipenuhi, bagaimana tanggapannya? Iya, kenapa sekarang baru mau diproses kenapa baru sekarang mau baru mau diperbaiki proses perizinannya? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kenapa nanti ketika kita sebagai aliansi merespon dan ini sudah ramai diperbincangkan? Tunggu, tadi memang saudara bilang ada amanat undang-undang ya ini Cipta Kerja mengamanatkan bahwa Pemda itu tidak bisa menolak investasi. Bagaimana dengan menolak yang tanpa syarat tadi yang selaku Korlap bilang tadi? Pertimbangannya kenapa kami masukkan ini sebagai kita harus tolak tanpa syarat. Karena tadi itu yang seperti saya sampaikan. Ini pemerintah sudah dilecehkan loh. Pencatutan nama bupati tanpa sepengetahuan bupati, ini Bapak Bupati itu bagian dari pemerintah daerah. Dan kalau bicara Bupati Pohuwato berarti bicara pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, dan itu ada salah satu pelecehan. Dan bahkan Bupati Pohuwato dalam berita mengatakan mereka pihak Indomaret masuk secara brutal, dan frasa brutal itu adalah frasa yang sangat kasar. Kalau masuk secara tidak sopan, masuk secara diam-diam. Oke, kita tahan dulu ya, mungkin sebelum melanjutkan panjang lebar. Ini saya kira Korlap malam ini cukup menarik ya. Selanjutnya ada narasumber berikutnya yakni Ketua ASRI ya, Asosiasi Industri Kecil Menengah. Ini ASRI ini memang asosiasi yang bergerak dalam industri kecil menengah ya. Untuk lebih jelasnya, ini ada pertanyaan di netizen, di masyarakat, bahwa kekhawatiran dari sebagian masyarakat itu apakah dengan hadirnya Indomaret ini bisa berdampak ke industri kecil menengah dan pedagang-pedagang kecil yang merasa akan menjadi tidak mampu bersaing dengan Indomaret. Bagaimana kira-kira tanggapannya Ketua? Iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hajana lihaza makunna bi'at. Saya selaku Ketua Asosiasi Industri Kecil Menengah yang pertama tidak berpihak kepada pro atau yang kontra. Saya ingin menjelaskan sedari awal Indomaret hadir di Pohuwato, saya sudah melakukan berbagai macam kajian di luar dari Kabupaten Pohuwato. Yang pertama yang terjadi kesalahpahaman di ruang lingkup sosial media itu adalah ada yang menolak dengan alasan karena popok, susu dan lain-lain tidak ada di toko kelontong, dalam artian toko milik pengusaha lokal, dan yang menerima membutuhkan itu. Sebenarnya yang jadi permasalahan ini, kenapa posisi kita menolak, kenapa posisi kita menerima? Sedari awal saya sudah ungkapkan kita netral, saya secara utama netral. Namun yang jadi kesalahan ini adalah kita ini konsumen. Kita ini secara utama konsumen, masyarakat itu konsumen. Kompetitor utamanya adalah pengusaha itu sendiri, pengusaha lokal. Dan menurut saya kenapa pemerintah daerah sampai dengan hari ini belum menerbitkan izin? Itu pemerintah daerah memikirkan bagaimana kira-kira pengusaha lokal ini mampu bersaing atau bisa sama-sama bersaing ke depannya. Untuk itu kenapa saya sudah menekankan berulang-ulang kali ke pemerintah daerah, wajib ada payung hukum. Setelah dibuatkan payung hukum oleh pemerintah daerah, maka wajib dibuatkan MOU antara toko swalayan atau Indomaret dengan pelaku usaha mikro kecil menengah, atau di situ masuk dalam industri kecil menengah. Karena di beberapa daerah kabupaten kota maupun provinsi banyak yang sudah ada Indomaret atau toko swalayan namun tidak ada produk-produk lokal. Nah, ini yang dijaga mungkin menurut saya oleh yang kontra atau menolak ini. Mereka takut posisi pelaku usaha mikro kecil ini yang ada saat ini tersingkir. Nah, itu kenapa saya tidak dalam posisi menolak atau menerima. Saya ingin sampaikan kompetitor mereka ini adalah
pelaku usaha sejenis, bukan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen adalah penerima manfaat. Saya ingin coba kita kembali mengkaji 10 tahun ke belakang. Apakah dengan tidak hadirnya Indomaret dengan Alfamart kita meninggal atau kebutuhan kita tidak terpenuhi? Terpenuhi kan? Itu pengkajian di 10 tahun sebelumnya. Dan ketika hadirnya Indomaret dan Alfamart, apakah kebutuhan kita juga bisa tercukupi? Tidak. Karena setiap tahunnya akan berganti ini. Kenapa wajib bagi pemerintah daerah yang saya sarankan di waktu itu untuk membuat payung hukum daerah? Dalam artian Perbup. Setelah itu kita buat MOU agar supaya kita tidak ditindas. Memang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disebutkan semua investasi wajib masuk. Namun ada pengecualian. PP 21 2021 penataan ruang. Setiap investor masuk wajib bertanya ke daerah. Mulai dari lokasinya, tempatnya di mana, situasi lingkungannya. Kalau seandainya dia mengganggu tempat-tempat pengusaha yang sejenis dan dia pengusaha lokal, itu bisa saja kita singkirkan. Kenapa saya seperti itu? Karena nanti akan mematikan pengusaha lokal. Indomaret ini atau yang namanya toko swalayan, dari perencanaan sampai dengan pemasaran mereka lengkap. Lengkap, tidak ada sama sekali yang kurang. Sampai dengan pengkajian saya waktu itu, apa yang membedakan toko swalayan A dengan B? Hanya masalah lampu, cahaya lampu. Toko swalayan Indomaret dengan yang lainnya lah, hanya cahaya lampu. Kenapa? Karena memang mereka sudah lengkap, ada konsultannya. Nah itu kenapa pemerintah daerah yang saya lihat pemerintah daerah hari ini kenapa belum menerima, karena mereka berpikir akan mungkin pengusaha lokal yang mereka akan berdayakan dulu gitu. Nanti ketika diterima pasti ada syarat-syaratnya. Iya baik, saya ingin memastikan apakah ASRI ini, Lembaga Asosiasi Industri Kecil Menengah, apakah ikut terlibat dalam proses pengkajian yang selama ini sudah dijalankan oleh Pemda? Iya, untuk pengkajian alhamdulillah kami dilibatkan karena memang ini saya sudah sampaikan dari awal, kompetitor dari toko swalayan itu adalah kami, pelaku usaha sejenis atau pembuat usaha sejenis. Nah, kami ikut dalam pengkajian yang ranahnya kami adalah bagaimana mengkaji ini bisa terterima atau tidak. Secara kelembagaan Asosiasi Industri Kecil Menengah, kalau dilihat dari kelembagaan Asosiasi Industri sebenarnya kita ini peluang besar karena produk-produk lokal bisa dipasarkan. Kalau ada MOU, pemerintah daerah membuat MOU dan Perbup, kita bisa pasarkan ke situ. Namun bagaimana dengan UMKM? UMKM itu adalah aktivitas produksi penjualan atau pembelian di dalamnya. Contohnya toko-toko yang ada di sini. Ketika nanti Indomaret masuk atau Indomaret sudah mulai bergerak di sini, apakah UMKM sejenis toko, contohnya toko Sabas atau apa gitulah, apakah itu bisa bertahan dengan model itu? Nah itu mungkin yang membuat kami, kalau saya secara pribadi, itu mungkin yang membuat pemerintah masih berpikir untuk ini mau dibuatkan payung hukumnya dulu, harus melalui aturannya dulu, agar supaya bisa bersinergi bersama pemerintah daerah dan teman-teman yang ada di sini. Karena memang ini wajib, kalau saya sudah sarankan ke pemerintah waktu itu, wajib produk lokal diberdayakan di toko swalayan. Kalau tidak, ngapain kita terima? Apa manfaatnya buat kita? Kalau tidak. Dan sebenarnya masyarakat yang hari ini berkomentar tentang terima tolak, kita semua ini penerima manfaat. Saya rasa Kamamat juga sebenarnya mau menerima. Cuman mungkin yang dipikirkan oleh Kamamat ini kayaknya kasihan pengusaha lokal. Saya ingin kaji sedikit. Ada toko besar di Pohuwato. Dia menjual namanya suplai barang ke kios namanya kios. Dengan modal kios itu 2 juta rupiah satu kali, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Saya ingin kaji ini. Ketika itu nanti toko swalayan datang, tidak mungkin lagi kios yang di samping-sampingnya itu radius 100 meter itu bisa beli lagi toko besar. Karena nanti itu akan mati dengan model pemasaran toko swalayan. B2B seperti ini, bisnis to bisnis seperti ini, wajib sekali dimasuki oleh G2B. Wajib pemerintah masuk untuk mengatur ini. Government to business. Kenapa di saat ada masalah ini, pemerintah wajib turun hadir di sini. Karena kalau dibiarkan seperti itu, mati toko lokal. Dan itu memang sudah tahap pengkajian. Coba kita kasih contoh Sumatera Barat. Kenapa tidak diterima? Kenapa dia belum diterima ya? Karena memang dia memikirkan bagaimana toko lokal ini berkembang. Dan ini sebenarnya bagi saya ini bagus untuk teman-teman. Mau ada ini toko Indomaret ini bagus juga. Tidak ada juga bagus. Cuman saya sarankan ke pemerintah tolong dikaji lagi ini. Kenapa dikaji? Karena ini akan berpotensi untuk mematikan pengusaha lokal. Iya. Tadi sudah dipastikan bahwa Asosiasi Industri Kecil Menengah ini memang bermitra dalam hal ini mengkaji terkait masuknya Indomaret Pohuwato. Itu saya garis bawahi dulu.
Jadi ikut terlibat dalam proses pengkajian itu. Yang kedua mungkin masih di narasumber yang sama. Ini masih soal kecemasan yang hadir di akar rumput, yakni masih soal itu tadi. Soal bagaimana kelangsungan keberlanjutan usaha-usaha kecil ini yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh narasumber bahwa pemerintah mungkin masih masih mengkaji lebih dalam lagi apakah ini diterima atau tidak, tergantung dari hasil kajian yang mendukung. Berikutnya ini ada pertanyaan juga di masyarakat, bagaimana kira-kira ketika Indomaret masuk ini apa yang bisa diupayakan oleh usaha-usaha kecil ini untuk bisa terus bertahan, semacam bisa bersaing dengan retail raksasa ini. Apa yang bisa diupayakan untuk itu tetap kita tumbuhkan usaha-usaha kecil ini tadi? Bagaimana menurut Ketua Asosiasi Industri Kecil Menengah? Iya, jadi kami sebenarnya sudah sebelum-sebelumnya 2017 itu sudah bersiap diri. Kami tahu di Undang-Undang Cipta Kerja akan muncul ini pasti akan banyak persaingan pasar yang masuk dari luar Kabupaten Pohuwato maupun yang dari dalam itu sendiri. Namun saya ingin sampaikan sekali lagi, tugas saya selaku Ketua Asosiasi Industri Kecil Menengah bagaimana produk lokal kita, produk lokal asli Pohuwato, contohnya minyak kelapa, keripik apa semua itu bisa diperbagus dari perizinan sampai dengan packaging, sampai dengan pemasaran. Alhamdulillah saat ini sudah bisa. Teman-teman yang tergabung dalam asosiasi industri ini saat ini kalau mau ditaruh produknya sudah bisa. Saya sudah bisa busungkan dada untuk bilang itu sudah bisa. Karena apa? Semua perizinan sudah menurut saya memang sudah lengkap perizinan kita selaku industri ini. Pengusaha keripik, pengusaha minyak, pengusaha madu, dari perizinan sampai packagingnya bisa. Namun yang kami tidak sendiri, kami ada namanya UMKM. Itu penjual kios, ada toko kelontong, ada kompetitor sejenis yang sejenis dengan Indomaret. Indomaret ini kan mengambil barang namanya, aktivitas penjual belian di dalamnya ini. Bukan produksi dari bahan baku sampai bahan jadi, tidak. Di dalam ini seperti kayak contohnya di toko A yang ada di sini yang besar. Itu sebenarnya kompetitor resminya Indomaret ini. Nah, yang kami pikirkan bukan diri kami, bukan asosiasi itu, tapi kasihan UMKM. Tempat teman-teman juga kan itu toko-toko besar seperti itu kan teman-teman asosiasi industri kan tidak memikirkan diri sendiri, kasihan mereka ketika datang toko swalayan apakah mereka masih bisa bertahan. Nah, kemarin saya diskusi dengan salah satu owner dari salah satu toko besar di sini, mereka bilang begini, ketika IM masuk mereka udah persiapkan juga, mereka mau bikin transaksi online, beli pulsa apa semua. Jadi terjadi kompetitif antara usaha sejenis, usaha semacam Indomaret begitu ya. Mereka sudah. Kalau di sini misal ada Dedemart ya. Ya. Oh iya. Jadi salah satunya di kios Marisa tuh. Sekarang owner kios Marisa itu sudah bersiap karena dia sudah tahu Indomaret ini mau masuk. Namun sekali lagi ketika dia masuk, mereka harus, saya bilang saya sampaikan ke UMKM, Pak harus siap karena ini memang harus kita lihat pasarnya dan kita harus siap bersaing. Kita tidak bisa, dalam artian kita selaku pengusaha, kita tidak bisa menerima maupun menolak. Namun sekali lagi, alhamdulillah dengan bisikan-bisikan teman-teman juga pelaku usaha, alhamdulillah pemerintah daerah hari ini menganggap kita masih ada. Akhirnya kenapa pemerintah daerah yang hari ini saya support, karena memang mereka pengennya perizinannya diperbagus dulu, pengaturan tata ruangnya diperbagus dulu, di mana dan di mana, jangan sampai mematikan pengusaha lokal, dan yang intinya ini akan bersinergi, jangan sampai IM itu hidup dan ini mati, kasihan. Yang bisa membiayai 3 orang anak dengan jumlah 2 juta per satu ini bisa mati hanya karena ini. Tahu nggak? Di salah satu kabupaten di daerah sini ada yang penghasilannya satu hari itu 70 juta. Nggak ada yang tahu kan? Ada yang 70 juta yang toko swalayan ini. Hitung saja kalau dihitung dengan yang modal 2 juta kios-kios itu, 70 juta itu bisa dapat berapa bulan. Tapi kan teman-teman nggak melihat situ, yang penting mereka bisa terpenuhi kebutuhannya. Saya bilang konsumen di sini harus jeli menilai, jangan sampai konsumen juga terbawa karena tidak ada popok, tidak ada susu. Nanti sedikit lagi saya akan coba jelaskan bagaimana permainan tingkat atas. Baik, masih dengan pertanyaan yang mirip. Ini tadi sudah disebutkan oleh narasumber bahwa Indomaret ini pesannya adalah perusahaan yang, mohon maaf bukan perusahaan, usaha yang mirip ya. Saya sebut ya ada Dedemart di sini, ada Arini Mart dan lain-lain. Apakah memang yang disebutkan tadi oleh narasumber untuk menghidupkan atau memasukkan produk-produk lokal ke begini? Apakah memang hari ini sudah ada produk lokal yang dimasukkan ke Indomaret atau Dedemart dan
sejenisnya sebelum di luar Indomaret. Jadi begini, kalau produk lokal masuk di tempat pengusaha lokal langsung saja bisa minta izin ke pelaku usaha atau ke ownernya, saya minta izin mau masukkan produk. Namun kalau masuk ke toko swalayan dalam tanda kutip susah. Hari ini anggota dewan provinsi itu, kota itu berupaya bagaimana produk lokal itu bisa masuk ke IIM. Susah, perizinannya susah sekali. Kenapa saya sudah sampaikan dari awal? Karena memang untuk memasukkan produk lokal ke IM atau toko swalayan itu susah, Pak. Susah sekali, bahkan harus banyak yang harus dilewati. Nah, itu kenapa saya sudah sampaikan berkali-kali harus ada payung hukum dan harus ada MOU, karena itu bisa memenangkan kita. Kalau tidak ada itu, mereka bisa saja menolak kan? Kalau tidak ada MOU, kalau tidak ada payung hukum, mereka bisa saja menolak. Itu yang jadi permasalahannya. Oh baik, ini menarik, semakin kesini semakin menarik diskusi pada malam hari ini. Sebenarnya ini bincang-bincang santai ya, terkait dengan aksi di balik fakta menolak Indomaret yang dilakukan oleh teman-teman tadi. Menarik, Pak Mamat, selaku korlap dari aksi penolakan Indomaret tadi, ini sudah panjang lebar yang dijelaskan oleh Ketua Asosiasi Industri Kecil Menengah. Saya ingin balik bertanya, apakah dengan kelompok pressure yang atau pendemo tadi ini, apakah akan melaksanakan aksi yang sama apabila pemerintah mengizinkan Indomaret memang dipaksa masuk di sini? Bagaimana? Terima kasih Kak Angki. Sebelum saya jawab itu, ini saya juga lihat Facebook ini ternyata komentarnya pedis-pedis ini Kak Angki. Iya. Misalnya ini saya lihat ada, saya sebut saja, ini warga Pohuwato, ini tidak tahu akun bodong atau memang betul-betul akun. Mau minta doi ngoni ini. Saya perlu sampaikan begini. Kami mahasiswa ini untuk warga Pohuwato yang sempat nonton ini, kami mahasiswa ini Pak, insya Allah idealis kami masih terjaga. Idealis kami, apalagi berbicara kepentingan daerah Kabupaten Pohuwato. Berapa uang yang akan diberikan untuk kami sehingga kami tidak aksi lagi. Dan saya sampaikan, saya untuk aksi bukan kali ini, sudah banyak aksi-aksi sebelumnya yang telah saya ikuti. Jadi janganlah kemudian Bapak warga Pohuwato, saya tidak tahu kalau ini akun bodong ya, mungkin saja insya Allah ini akun bodong. Bapak warga Pohuwato, jangan kemudian Bapak menilai bahwa setiap aksi yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu adalah bagian dari bentuk cari doi atau untuk mengebulkan dapur kita. Tidak, sama sekali tidak. Dan kami pastikan aksi kami tadi tidak ditunggangi oleh siapapun. Demi Allah wallahi, aksi kami tadi tidak ditunggangi oleh pihak manapun. Kami real berdiri di atas idealisnya kami sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagian masyarakat yang menolak akan hadirnya itu. Menjawab pertanyaan tadi Kak Angki, bagaimana sikap kami jikalau kemudian nanti pemerintah pada akhirnya mengizinkan hadirnya Indomaret di Kabupaten Pohuwato? Pertama, kami berharap semoga pemerintah tetap komit dan tetap konsisten pada pendiriannya bahwa Indomaret telah semena-mena terhadap bumi Panua, sehingganya pemerintah tidak akan mengeluarkan izin terhadap Indomaret tersebut. Itu yang pertama. Oke, baik, terima kasih. Ini kalau saya lihat komentar ada yang bilang hadirkan pembanding. Ini ada dari Desinento, hadirkan pembanding. Memang iya, ini benar sekali. Tapi memang sesungguhnya kehadiran bincang santai kita pada malam hari ini memang yang sebenarnya tidak ada kontra pro di sini. Yang hadir narasumber pada malam hari ini memang kalau di sebelah Kak Mamat ini ada Ketua Asosiasi Industri Kecil Menengah. Memang beliau tidak pro dan kontra, menerima dan tidak. Beliau hadir untuk menjelaskan apakah dampak Indomaret ini ada di kelompok yang akar rumput, ya ini kios-kios kecil itu tadi. Nah di sini dikomentari oleh Desinento, hadirkan pembanding. Iya, kami mengusahakan 2-3 hari ke depan ini untuk mengundang pihak terkait dalam diskusi yang sama, ya ini terkait dengan untung rugi bicara soal Indomaret di Pohuwato. Nah yang memang hari ini karena memang waktu cukup singkat, maka narasumber yang hadir pada malam hari ini ya ini cukup dari Ketua Korlap yang memimpin aksi pada siang hari tadi, dan di sebelahnya ada Ketua Asosiasi Industri Kecil Menengah Kak Rizal Adiku. Jadi itu ya di Sinento. Selanjutnya begini, masih menarik kalau kita lihat memang mayoritas yang nampak di depan mata itu yang muncul di permukaan, memang mayoritas itu menerima.
saya memang masih mencari-cari di mana ini yang menolak ini. Nampaknya sedikit sekali yang menolak. Kalau kita lihat aksi tadi, ya memang itu saja yang menolak. Bagaimana dengan kelompok yang menyuarakan ini harus diterima? Dan memang di Pohuwato, kalau saya melihat ya, ini saya melihat memang kebutuhan ibu-ibu itu tidak tersedia di kios-kios kecil itu, memang tidak tersedia. Makanya kalau saya melihat di Facebook tadi itu ada ada pamflet yang menggerakkan ibu-ibu untuk buka Indomaret. Saya lihat itu memang ngeri sekali. Saya mendukung gerakan itu kalau misalnya itu terjadi. Ini di luar moderator memang. Oke, masih ke Asosiasi Industri Kecil Menengah. Menarik sekali. Nah, terkait dengan itu tadi, ibu-ibu yang merasa tidak terpenuhi kebutuhannya dengan tidak cukup merasa harus ada Indomaret di sini, tidak cukup hanya dengan kios-kios itu, karena kebutuhan yang mereka inginkan memang tidak ada di kios-kios kecil, apalagi tambahan lagi dengan bumbu-bumbu ini. Pengusaha atau kios-kios di Pohuwato ini baru jam 12 so tutup. Ini mungkin kegelisahan yang mungkin harus kita carikan solusi bersama. Nah, kita harapkan di diskusi berikutnya kita akan mengundang pihak-pihak terkait. Dalam hal ini ada Kabid Perizinan, ada Ketua Tim Pengkaji, ada pihak dari pihak-pihak terkait lah. Ini bagaimana dengan pertanyaan itu, Ketua, terkait dengan kebutuhan yang tidak ada di kios-kios kecil ini? Ya, terima kasih moderator. Jadi saya juga sempat baca-baca ini chat di live ini, saya kadang ketawa. Kenapa saya ketawa? Orang pikir kita semua di sini adalah orang yang kontra. Saya sudah sampaikan dari awal, kompetitor dari toko swalayan itu adalah bukan masyarakat. Masyarakat itu adalah konsumen. Kompetitornya itu adalah toko sejenis yang menjual barang sejenis. Nah, kita masuk ke yang tadi disampaikan oleh moderator, kenapa ibu-ibu butuh keperluan dan itu tidak ada di toko-toko yang besar. Memang pada dasarnya namanya waralaba atau sekelas franchise. Franchise itu dari bahasa Prancis kuno, yaitu bebas, di mana perusahaan-perusahaan itu semua ini bersinergi nih waralaba ini seluruh Indonesia. Permainannya sudah bukan di tingkatan kabupaten atau di tingkatan sini lagi. Ketika produk, contohnya saya ingin sampaikan, saya sudah pernah coba, ada produk susu namanya. Dia tidak ada di toko-toko kelontong. Tidak ada dia di toko-toko kelontong seperti toko sebesar apapun di sini, tidak ada. Dia ada salah satu susu namanya susu A, itu dia tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Permainannya di tingkatan atas, di tingkatan perusahaan. Jadi apakah memang Indomaret harus menjadi solusi di antara kegelisahan para ibu-ibu ini ya, terkait dengan kurangnya stok susu atau popok di kios-kios yang hadir saat ini? Nah, kan saya sudah sampaikan dari awal Pak Moderator. Jadi sebenarnya posisi saya hari ini untuk menjelaskan bagaimana mengedukasi teman-teman. Indomaret itu solusi ketika nanti semua tahapan perizinan yang menurut saya hari ini sementara terjadi apa saya tidak tahu ya, itu bisa menjadi salah satu solusi. Yang jelas ini saya selaku ketua asosiasi tidak mau usaha-usaha mikro atau pelaku usaha industri kecil menengah nanti tergerus oleh keadaan datangnya toko swalayan. Karena memang kami juga sebenarnya ini sangat penting buat kami untuk memasukkan produk. Saya secara pribadi mau bilang ini sebenarnya pelaku usaha industri kecil mau dimasukkan produk di situ. Namun kami berpikir ke pelaku usaha lokal lainnya yang selaku penjual sejenis, itu yang kami pikirkan. Kalau untuk kami, coba saya kasih contoh keripik, sudah bagus packagingnya, sudah bagus perizinannya, kita masukkan dikasih, ayo kalian kasih tempat. Ya bisa, tapi yang sejenis. Toko-toko sejenis yang hari ini sudah diproduksi oleh teman-teman lokal juga, ada owner juga dari sini. Kira-kira seperti itu yang jadi permasalahan bagi kami. Jadi saya menuntut ke pemerintah bagaimana nanti dibuatkan dulu payung hukum. Saya sudah sampaikan payung hukum lebih awal. Setelah itu kita sebelum bicara soal payung hukum ini kan tadi sudah diiyakan bahwa ASRI ini bermitra dalam hal mengkaji terkait masuknya Indomaret. Apa hasilnya? Karena sudah ada hasil kajian kalau tidak salah yang sudah diberitakan di beberapa media bahwa hasil kajian itu sudah dipublish dan itu diberita keluar 5 hari kalau tidak salah 5 hari yang lalu bahwa hasil kajian sudah ada. Apakah saya memastikan apakah hasil kajiannya memang sudah ada? Nah, kalau saya dari ASRI, kami dari ASRI itu sebenarnya dilibatkan dalam tahap pengkajian itu bagaimana pemanfaatannya dari toko swalayan ini ke industri kecil menengah. Ketika ini kita dalam pengkajian itu kan kita dibutuhkan untuk bagaimana industri kecil menengah ini bisa juga. Saya mau memastikan, mohon maaf ya,
apakah hasil kajian ini keseluruhan aspek baru? Kalau saya mendengar tadi Ibu Asisten bilang atau Ketua Tim Pengkaji bilang bahwa yang terlibat dalam pengkajian ini beberapa unsur, ada unsur hukumnya dan lain sebagainya. Apakah memang kalau dikumpulkan hasil kajian, apakah ini menerima atau tidak? Iya atau tidak? Setuju atau tidak dengan hadirnya Indomaret? Apakah kajiannya mengarah ke situ? Saya rasa Pak Moderator tadi itu kan sudah ada berita tentang itu sama Ketua Tim Pengkaji. Jadi mungkin bisa dilihat beritanya. Saya hanya langsung menanggapi pada Asosiasi Industri Kecil Menengah. Nah, kalau kami secara pribadi, saya dan teman-teman pelaku usaha industri kecil menengah inginnya ketika ini diterima ada MOU supaya produk-produk kami itu bisa terterima, dan ini bisa nanti untuk kerjasamanya tidak lagi ribet. Ketika ada MOU kan kita bisa memperhatikan ini ketika memasukkan produk, karena kebanyakan kan di contoh di kota itu kan sudah 2 berita yang saya baca, memasukkan produk ke dalam retail itu kan susah, gerai susah sekali. Ada yang bilang tadi di komentar, iya kan itu skala besar. Iya, justru skala besarnya itu saya mau bikinkan MOU. Saya pengennya ada MOU, justru dia dengan skala besar. Jangan sampai ketika mereka datang, kita tergerus. Dan sebenarnya saya secara pribadi, kita butuh sebenarnya Indomaret. Namun itu lagi, apa-apa langkah-langkah pemerintah yang hari ini saya sudah sampaikan, langkah-langkahnya apa? Kasihan juga pelaku usaha sejenis kan, nanti mati atau apa kan, itu yang susah. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Semakin menarik sekali. Ini masih saya kembali ke Korlap pada aksi siang hari tadi. Ini kalau saya lihat komentar di live streaming ini ada 239 penonton. Memang Mamat ini satu hari ini lagi viral, lagi sedang diperbincangkan di banyak kecamatan terkait dengan penolakan Indomaret di Pohuwato. Saya kira Kak Mamat menanggapi soal ini, apakah saya ingin memastikan aksi ini apakah memang akan dilanjutkan? Karena begini, saya melihat apakah tidak akan berbenturan mahasiswa atau pemuda dengan masyarakat? Karena yang hari ini muncul, ini 2 kelompok besar yang di masyarakat yang kalau mudah-mudahan saya doakan tidak akan terjadi perkelahian di bawah. Saya harapkan mudah-mudahan ini menjadi narasi yang mungkin saling kita perbaiki, ketika ada yang salah kita perbaiki. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah tidak khawatir selaku Korlap akan membenturkan kelompok mahasiswa dan masyarakat? Karena saya melihat masyarakat itu memang mayoritas nampak sekali di Facebook itu atau diperbincangkan di masing-masing akun, memang terterima dengan suara-suara status-status dari ibu-ibu, terutama anak-anak milenial. Memang itu hasratnya terpenuhi ketika ada Indomaret. Bagaimana dengan itu? Apakah tidak khawatir akan berbenturan antara mahasiswa dan masyarakat? Gitu. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan bahwa betul apa yang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Rijal. Kita perlu MOU untuk menyepakati bahwa produk-produk asli Kabupaten Pohuwato harus ada di gerai Indomaret. Fakta di lapangan, lagi-lagi saya ini bicara fakta, Pak Moderator, Pak Ketua. Saya ingin bicara fakta, tidak bicara bahu-bahu, tidak bicara cuma tidak ada data apapun. Di kota Gorontalo, hampir seluruh Indomaret start dari Bualemo sampai ke Bone Bolang bahkan Gorut. Saya pastikan produk daerah Gorontalo tidak ada di dalam situ. Misalnya apa? Piasa Ronde. Anda bisa memastikan bahwa itu memang benar tidak ada? Tidak, bisa pastikan. Jangan sampai ini jadi bahan bulian lagi. Terima kasih. Oke, lanjut. Kemudian para pedagang-pedagang kecil yang numpang jual di depan gerai Indomaret, itu mereka harus bayar sekian rupiah ke pihak Indomaret. Dan itu fakta, Kak. Bisa disurvei langsung ke saya kuliah di kota. Saya sudah 5 tahun di kota. Dan kebetulan libur saya balik ke Pohuwato. Saya 5 tahun di kota dan saya itu jadi pelanggan di Indomaret di kota Gorontalo. Bukan kan memang sebelum saya datang Indomaret sudah ada. Jadi saya beli di situ gitu. Nah, menanggapi dengan hal yang tadi, apakah aksi kami tidak akan berbenturan? Pertama, tadi belum saya jawab. Ketika nanti tuntutan kami untuk menutup, menyegel bahkan sampai pada akhirnya tidak memberikan izin kepada pihak gerai Indomaret, pemerintah tidak mengindahkan tuntutan kami, apakah kami turun aksi lagi? Iya, kami akan tetap dan akan komit kepada pendirian kami. Itu yang pertama, kami akan tetap turun. Kedua, apakah kami tidak akan berbenturan? Saya kira ketika masyarakat jeli dan sadar akan seperti apa yang disampaikan pada aksi tadi, bahwa masyarakat ini kan terbagi menjadi 2 kelompok, seperti apa yang disampaikan pada kajian kami semalam, Kak Rijal. Terbagi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat yang setuju dengan Indomaret,
dalam hal ini adalah konsumen. Dalam hal ini ada konsumen. Bukankah yang para pendemo ini juga merupakan konsumen? Kedua, ini yang kedua. Kedua itu adalah masyarakat yang konsumen, tapi mereka yang sadar akan hukum. Kami berada pada kelompok itu. Kami termasuk pada konsumen. Dan kami juga sadar akan hukum. Karena kami sadar akan hukum bahwa Indomaret telah melanggar beberapa prosedur yang seharusnya mereka tidak langgar, maka kami menolak mati-matian atas hadirnya Indomaret. Itu yang perlu dicatat. Kemudian, apakah tidak akan berbenturan kami dengan masyarakat? Kalau masyarakat sadar akan hukum berada pada posisi kami, konsumen sekaligus mereka juga paham akan hukum, tentu mereka juga akan mengambil sikap yang sama. Oke, saya setuju. Asal tolong jangan begini. Harus sesuai dengan prosedur yang ada. Orang Kabupaten Pohuwato ini berdiri dari tahun 2003. Dari zaman Bupati pertama sampai di saat ini Kak Epo, tanpa Indomaret Pohuwato terus berkembang. Dan itu bukti. Dan kalau misalnya kalau kita tanya masyarakat berapa jumlah masyarakat yang setuju, ada kurang lebih kalau saya tidak salah mengambil 10.000 UMKM yang ada di seluruh Kabupaten Pohuwato. Dan bisa ditanyakan, dan saya sudah tanya beberapa pedang kios yang dekat lokasi podcast kita, saya tanya, Pak, misalnya Indomaret dia bangun di muka kios lipat, bagaimana tipe tanggapan? Tidak, kita tidak mau. Kita tidak mau. Sedangkan bukan Pak kita pinggir kios kita menolak, itu produsen yang menyediakan barang, kios kecil. Mereka menolak. Cuma kan rata-rata ini adalah orang-orang konsumen yang harus kemananggu untuk babili kebutuhan-kebutuhan pokok. Solusi saya ingin, kami dari Kabupaten. Begini, itu kan menolaknya karena aspek regulasinya belum dipenuhi. Sekarang misalnya kalau ini misalnya, kalau misalnya Pemda tetap menolak, apa solusi kira-kira yang bisa menawar rasa daripada ibu-ibu yang merasa tidak cukup dengan kios, kami butuh Indomaret untuk berbelanja kebutuhan kami. Apa kira-kira yang bisa dijadikan solusi oleh Pemda dan atau bisa dijadikan solusi oleh teman-teman yang pendemo tadi? Terima kasih. Ini yang tadi saya mau sampaikan dan betul. Pertama bahwa yang terbangun stigma di masyarakat bahwa satu-satunya retail yang menyediakan persediaan bahan pokok itu yang lengkap cuma Indomaret. Itu yang terbangun stigma. Karena memang belajar dari saya memang penikmat Indomaret. Kalau saya ke kota itu memang ketua dan memang kalau saya ke kota biasa beli di Indomaret dan lanjut Kak Mamat. Terima kasih. Kemudian apa solusi yang kami tawarkan? Pertama, kami sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, kami ditugaskan untuk mengkritik pemerintah. Tugas pemerintah adalah mencarikan solusi terhadap kami yang mengkritik. Itu yang pertama. Cuma karena memang banyak sekali yang komentar yang apa solusi ini, jangan cuma basuara, cuma hobi kritik tapi tidak ada solusi ya, karena memang tugas kami mengkritik bukan mencarikan solusi. Pemerintah digaji oleh masyarakat melalui pajak yang ada, gunanya untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Itu yang perlu kami sampaikan. Bukan lebih baik mengkritik lalu juga memberikan solusi. Ya kalau begitu kami saja yang jadi pemerintah. Lanjut. Kayak begitu kan. Jadi, tapi kami juga menawarkan solusi. Kami selalu ada rencana B di setiap ada rencana A. Kami selalu menawarkan solusi. Solusi kami ketika persediaan pokok ini yang ada di kios toko-toko kelontong yang seperti Kak Rijal sampaikan yang tidak tersedia, di sana ada dinas perdagangan dan koperasi. Ada di sana dinas perdagangan. Sampaikan kepada ini, Pak, kita butuh ini, kita butuh pokok. Kita butuh popok, kita butuh susu yang tidak ada di kios kecil, bahkan di toko-toko besar. Kita butuh ini, kita butuh ini, kita butuh ini. Tolong disediakan. Saya kira kalau pemerintah mayoritas masyarakat membutuhkan hal tersebut, kemudian disampaikan kepada pemangku kebijakan, tentu pemangku kebijakan akan, oke, baik, kami akan sediakan. Kan persoalannya permainannya adalah tingkat atas. Berapa? Bayangkan, saya sangat mengapresiasi Bupati Pohuwato yang melobi ke Kementerian Dinas Perhubungan seperti yang Ketua Ajar sampaikan, melobi bandara di Kabupaten Pohuwato. Masa sekelas Indomaret Pak Bupati tidak bisa buat apa-apa? Masa sekelas popok dan susu Pak Bupati tidak bisa lobi ke pusat? Sekelas bandara loh bisa dilobi. Masih cuma sekedar popok susu tidak bisa dilobi. Ini kan saya kira tidak pas. Jadi ada di sana dinas terkait yang bisa masyarakat sampaikan. Cuma kan masyarakat juga tidak ada popok, harus lari ke Kabupaten A, supaya orang mau dapat kamari popok. Jadi langsung sampaikan kepada dinas perdagangan, Pak, orang butuh ini, tolong disediakan. Saya rasa mampu disediakan. Saya kira begitu, Pak Moderator. Oke, menarik sekali. Jadi itu ibu-ibu yang sedang menonton, mohon yang dijelaskan oleh Kak Mamat tadi, memang pemerintah harus menyediakan solusi sambil tidak perlu ya menerima Indomaret. Tapi bagaimana kalau misalnya memang persyaratan semua itu telah dipenuhi? Apakah ini tidak terkesan mahasiswa sudah anti
tanpa melihat amanat Undang-Undang Cipta Kerja, apakah itu tidak akan berbenturan? Kalau saya berada pada pihak pemerintah, sedangkan belum minta izin, seperti yang saya sampaikan, mereka sudah semena-mena, Pak Ketua, mereka sudah semena-mena. Bahkan dalam dokumen perizinan kan disampaikan 4 gedung, ini sudah 6, ini kan sudah sangat tidak sesuai dengan kesepakatan. Berikut, apakah bisa dijamin tidak ketika semua diizinkan dan semua pada akhirnya berdiri? Apakah pekerja di dalamnya itu adalah orang asli Kabupaten Pohuwato? Bisa dicek yang penjaga toko di kabupaten yang ada di Kecamatan Buntulai Utara dan ada di Kecamatan Pagot, apakah itu orang Pohuwato asli? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena open recruitment tidak transparan. Itu bisa saja diambil dari kabupaten lain atau provinsi lain. Karena setahu saya untuk Indomaret yang ada di Gorontalo semua kantornya ada di Sulawesi Utara di Manado. Setahu saya sejauh ini. Karena saya punya teman juga yang pernah kerja di tempat tersebut, pada akhirnya resign. Itu yang pertama. Saya ingin sampaikan bahwa kalau pada akhirnya semua diizinkan. 1 menit lagi, karena waktu kita ini dibatasi, mungkin lagi 10 menit lagi sisa waktu kita diskusi. Terima kasih, 1 menit. Oke, terima kasih, 1 menit. Baik. Bagi saya ketika pada akhirnya ini semua diizinkan, saya kira pemerintah sudah tadinya menolak, tiba-tiba karena sudah melalui prosedur diizinkan. Ini sama saja pemerintah telah buang ludak kemudian diambil kembali. Diambil kemudian ditelan lagi. Ini sudah sama seperti itu analoginya. Jadi saya kira lebih baik tidak usah selengkap apapun proses perizinannya, karena nantinya pihak Indomaret pasti akan menilai kesepakatan yang ada. Tapi perlu saya tekankan, kami mahasiswa Pohuwato, kami pemuda Pohuwato yang kontrakan, kami semata-mata tidak anti dengan investasi. Kami sangat tidak anti. Kami bersyukur adanya investasi. Berarti akan menerima kalau memang proses perizinannya sudah dipenuhi oleh pihak untuk investasi. Persoalan Indomaret, kami pada pendirian kami tetap menolak. Meskipun sudah kenapa nanti tidak sekarang? takut apakah masyarakat akan membuli atau dan lain sebagainya? Itu konsekuensi dari seorang dari aktivis, saya bisa katakan aktivis. Itu konsekuensi dari kita. Saya meyakini perkataan Anda ini akan dianulir oleh waktu. Saya melihatnya begitu karena memang amanat dari Undang-Undang Ciptaker memang mengizinkan investasi masuk di Pohuwato, sambil mungkin harus dipenuhi segala prosedur yang tahap demi tahap yang harus dipenuhi oleh Indomaret. Saya kira cukup sebelum masuk di closing statement. Saya ke narasumber berikutnya, ada Ketua Asosiasi Industri Kecil Menengah. Baik, saya kira karena waktu tinggal 5 menit, mungkin langsung masuk saja di closing statement, atau masih ada yang perlu ditambahkan sebelum closing statement? Saya sekalian closing statement. Ya, jadi begini, saya ini lebih ke pemerintah daerah, karena kami dari Asosiasi Industri, kami pada posisi tidak menolak dan tidak menerima jika itu menguntungkan bagi pelaku usaha kecil. Nah, saya ingin sampaikan ke pemerintah daerah, tolong kalau seandainya ini diterima, maka kami inginnya ada payung hukum daerah dalam artian Perbup atau Perda, dan kami maunya ini ada MOU antara pelaku usaha atau Pemda dengan pihak toko swalayan, karena ini sangat penting bagi kami. Saya berharap ini bisa nanti dilihat oleh pemerintah daerah, karena ini sangat penting. Jangan sampai nanti mereka masuk dan nanti kami akan tergerus oleh keadaan yang ada. Dan saya ingin sampaikan sekali lagi, posisi saya selaku ketua asosiasi bukan menerima atau menolak. Saya hanya ingin teman-teman semua paham kalau kita pada hari ini, saya juga sebenarnya posisinya dilema. Karena kebutuhan-kebutuhan yang intim itu, yang penting itu sebenarnya di toko-toko yang seperti ini tidak ada. Namun apalah daya ketika nanti ini kan saya sudah baca tadi berita tentang bupati sudah melapor ke sana. Itu kan sudah jadi dilematis bagi saya. Kenapa skala bupati sendiri yang datang ke Polres untuk melapor? Nah, itu harapan kami supaya ke depan tidak ada lagi yang namanya serono masuk tanpa senaknya di rumah orang. Kita ini ada bupatinya loh, jangan seperti itu. Jadi terakhir saya ingin sampaikan, kita tidak dalam posisi menolak atau menerima, dan ketika ini diterima tolong kami mau dibikinkan aturan daerah atau MOU. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada penonton Facebooker di akunnya Kak Mamat ini, memang pedis-pedis ini kalau saya melihat komentar di Facebook, memang serangannya ke Kak Mamat ini. Menarik, mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini Pak Ketua
kita akan mengundang Bapak lagi, namun kita akan dudukan bersama dengan pihak terkait dalam hal ini. Sebisa mungkin kita akan usahakan mengundang pihak dari Indomaret sendiri untuk bisa memberi keterangan secara jelas biar para penonton ini mengerti dan paham apa yang dimaksud oleh Indomaret datang di Kepohuwato. Dan untuk yang kita akan undang, ini saya sudah memberikan gambaran, mungkin yang kita bisa undang adalah dari Ketua Tim Pengkaji, Bapak selaku Ketua Asosiasi Industri Kecil Menengah, dan mungkin Bapak Kabid Perizinan PTSP yang kemarin saya lihat beritanya tolong dicopot dari masyarakat karena itu. Sekian mungkin yang bisa terakhir oh ya, closing statement. Saya lupa. Oh iya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Moderator. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa jika pada akhirnya ini tetap diizinkan oleh pemerintah daerah, tolong untuk pihak Indomaret harus sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jika pada akhirnya, tapi kami tetap pada pendirian, kami akan terus menolak dan kami akan terus mempresur apa yang telah menjadi awal langkah kami. Kedua, saya ingin sampaikan, saya tidak terlalu peduli dengan bulian-bulian yang ada. Itu yang perlu dicatat. Saya tidak terlalu peduli. Keras sekali. Iya, saya tidak terlalu peduli dengan hujatan-hujatan. Ngoni kenal ini orang kandati, ini orang ini pernah bakadir pas saya dulu di SMA. Misalnya begitu. Ngoni kenal ini orang sudah tidak kenal. Saya tidak peduli dengan hal itu. Ngoni mau suka kita atau tidak, kita tetap makan, kita tetap hidup. Selagi cuma saya ingin sampaikan, ini catatan. Pertama, kepada teman-teman yang memasukkan kolom, tolong jangan menyerang pribadi saya. Jangan menyerang secara personal, apalagi sampai mengancam atau mengintimidasi. Saya sampaikan, saya kuliah di Fakultas Hukum di salah satu universitas di Gorontalo. Saya sedikit mengerti tentang persoalan-persoalan hukum. Saya tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum ketika ada yang pihak-pihak berusaha mengintimidasi dan berusaha untuk menjatuhkan nama saya. Dan saya sudah screen tadi orang-orang yang sudah mengintimidasi saya ke Angki. Dan saya pastikan besok saya akan ke Polres dan saya akan laporkan. Wah, ini serius? Iya, saya serius. Iya, saya kira ini kita akan diskusi di luar, nanti kita akan diskusi ini kepada teman-teman. Ini sudah habis waktu. Terakhir sudah, mohon maaf sudah. Sudah. Silakan. Penutup saya terima kasih. 1 menit. Terima kasih kepada untuk teman-teman semua. Tolong kembali sadar hukum, ini yang paling penting. Dan mari sama-sama kita jaga Kabupaten Pohuwato kita agar tidak mudah disusupi oleh orang-orang yang berusaha menjatuhkan marwah Kabupaten Pohuwato atau pemerintah daerah itu sendiri. Terima kasih Kang. Terima kasih kepada kedua narasumber. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah menghargai undangan kami dari DK Channel. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan kita akan mengundang narasumber yang sama, namun akan ditambah oleh pihak-pihak terkait. Kita doakan mudah-mudahan diskusi yang akan kita rencanakan 3 atau 2 hari ke depan mudah-mudahan akan lancar dan jadi. Sekian, mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada 281 penonton. Ada 280, tadi pica 300 ini penonton. Dan rata-rata komentarnya memang agak sedikit mengarah ke Mamat ini. Dan kita doakan mudah-mudahan para ibu-ibu yang suka berbelanja di Indomaret ada solusi dari pemerintah daerah. Dan sebagai informasi kepada penonton yang 286, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa Indomaret yang sudah di-launching kemarin itu yang yang ditunda dan di Paguat sudah beroperasi, ini informasi kemarin memang sudah ditutup oleh Bapak Bupati. Terima kasih. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.